Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Net Support Manager. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Reinhard Amalawe dengan NIM 2185-10136 kelas 6 TID Universitas Metodis Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan fungsi dari Net Support tersebut dan fungsi dari beberapa fitur yang ada pada Net Support. Sebelumnya saya sudah install aplikasinya pada PC saya. Jadi sekarang kita buka aplikasinya. Setelah kita membuka aplikasinya, maka muncul menu Selamat datang pada Net Support. Kita mengklik Start untuk memulainya. Setelah itu kita akan melihat beberapa fitur yang ada di Net Support. Ada New, ada Connect, ada Connect, Pin Connect, Browse, Action, Desktop, Manage File, dan lain-lain. Fungsi dari fitur-fitur ini, ya New ini adalah dapat kita membuat klien baru, group, script, bahkan gateway. Connect, ini kita bisa masuk ke klien yaitu dengan cara menggunakan username daripada si klien, menggunakan PIN, dan di sini juga kita dapat membuat PIN. Lalu browser ini fungsinya yaitu mencari klien-klien yang aktif, yang sudah aktif. Jadi di sini ya kita dapat mencari mungkin yang sudah ada di pada Net Support kita. Lanjut ke Action, di sini ada lagi fitur-fitur di dalamnya yaitu remote command, inventory, chat, send message, launch application. Jadi ya di dalam ini ada kita lihat inventory. Inventory itu kita dapat melihat isi dari klien kita, apa aja yang ada di dalamnya, baik itu aplikasi, bahkan kita dapat mengetahui IP address, kita dapat melihat semua yang ada pada si klien. Di dalam pada Net Support ini juga kita dapat melakukan chat, mengirimkan pesan, bahkan lain-lain. Pada desktop ada view client, so scan, playback, record. Jadi di sini kita dapat melihat aktivitas si klien dan kita dapat menonton aktivitas yang dilakukan si klien, dan juga kita dapat merecord atau merekam sebagian dari aktivitas dari si klien yang telah kita sambungkan pada Net Support kita ini. Di sini ada manage ini ya fungsinya dengan fitur juga di dalam ada reboot, logout, login. Jadi di sini kita dapat nge-reboot si klien, logoutkan, serta loginkan. Di menu file ada file transfer, file distribusi, file manager. Jadi di sini ada fungsi dari file transfer, yaitu kita dapat mentransfer data-data kita dapat memindahkan data kita ke dari PC kita ke si klien. Oke, jadi saya akan mencoba bagaimana sih cara menggunakan Net Support. Di sini pertama-tama kita masuk ke New, dari sini pun bisa, dan dari icon fitur ini juga bisa New Client. Kita buat di sini. Bagaimana kita bisa mendapatkan si klien? Dengan cara yaitu memasukkan nama si komputer atau nama si klien, dalam arti ya nama PC si klien. Ya, kita akan mencoba dengan cara membuka CMD dan ketikkan hostname. Di sini kita dapat mengetahui nama si klien dengan cara ya ini. Kita melihat ada desktop 4H8. Ya, jadi itulah nama si klien yang ini. Ya, terus di sini juga diminta
TCP atau IP address. Nah, kita juga dapat mencari IP si klien apa sih? Nah, dengan cara mengetikkan IP, ipconfig. Jadi di sini kita dapat melihat IP, alamat IP si klien. Nah, di sini IP address-nya 192.168.1.2. Jadi kita akan mencoba pertama dengan ini. Kita masukkan nama PC yang telah kita cari di CMD, itu dalam arti ya PCC si klien. Ini saya sudah copy. Terus untuk IP-nya tadi saya juga sudah copy, saya taruh di notepad biar lebih mempermudah. Kita copy aja. Oke. Terus kita next, terus pilih no, lalu finish. Oke, maka di sini sudah muncul si klien pada net support kita. Jadi ya kita dapat melihat si klien. Oke, di sini kita sudah terhubung pada si klien kita. Di sini saya mencoba pada komputer saya sendiri, laptop. Jadi ya saya coba ke aplikasi ke PC saya sendiri. Di sini ya sudah connect ke IP address yang tadi, ke alamat hostname yang telah saya buat tadi. Di sini kita dapat melihat aktivitas dari si klien. Di sini kita dapat melakukan action, remote command. Kita dapat lakukannya. Kita coba remote command. Kita lihat pada menu komen ini kita juga dapat mengecek jaringan apakah dia si klien aktif ke internet apakah tidak, dan juga dapat kita lakukan dengan perintah-perintah lainnya from ini dan lain-lainnya. Ada inventory. Di sini ya kita dapat melihat hardware inventory sendiri desktopnya, yaitu spek atau spesifikasi, baru software yang ada dalam klien. Semua di sini kita dapat lihat aplikasi yang diinstal, terus proses ini proses. Kita dapat melihat pada aplikasi kita tersebut, yaitu net support in service. Oke. Setelah itu kita lihat chat. Kita juga dapat melakukan chat kepada si klien. Mengirimkan chat, kita dapat mengirimkan chat kepada si klien. Mengirim pesan, kita juga dapat mengirimkan pesan kepada si klien. Ini ada desktop, view klien. Kalau fungsi view ini ya itu ya tadi melihat aktivitas si klien. Jadi kita dapat melihat atau menonton. Kita close. So juga menunjukkan screen si klien. Scan, playback, nge-record, kita dapat merecord aktivitas si klien, playback. Di Mac kita juga dapat reboot, logout, login, bahkan ya kita mematikan si klien dari pada menu file ada fitur yaitu untuk pemindahan file data kita dapat memindahkan dari PC kita ke PC klien. Sini saya akan mencoba memindahkan data saya yang dari data D saya pindahkan ke
ke data D dengan menggunakan fitur file tersebut. Alvin dari dokumen pindah ke data C. Nah, jadi di sini ya kita dapat memindahkan file, dari data satu ke data dari data C ke data D, atau dari file kita dapat kita pindahkan ke komputer si klien. Nah, jadi begitu sebaliknya. Oke, kita close. Terus ini ada view klien, tadi melihat klien, melihat PC yang sudah terkoneksi pada switch kita. Terus ada sini inventory. Nah, inventory itu tadi melihat spesifikasi dari si klien. Kita dapat melihat dari semuanya aplikasi, proses, semua dapat kita lihat. Ada properties. Nah, kita juga melihat properties. Oke. Di sini juga ada browser aktif. Jadi di sini aktif ini yaitu kita melihat komputer yang ada pada network kita yang aktif, dalam arti ya klien-klien yang ada di komputer kita yang aktif. Jadi di sini langsung terlihat bahwa di sini nampak dia aktif dengan ada icon ini, icon jaringan. Jadi mungkin cuman itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.